Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Feby Olivera dan rekan saya Tifa Isma Fauzia. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pendekatan persuasif. Di mana materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ismul. Kepada Ismul, kami persilahkan. Baiklah, kami sini akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan komunikasi persuasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi itu suatu cara komunikasi yang berguna untuk mengajak seseorang dalam mengubah pola perilaku, sikap, dan pendapat dengan menggunakan ucapan, tindakan, gambar, dan lainnya yang bersifat persuasif atau mengajak. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan dalam studi komunikasi persuasi. Yang pertama yaitu logical argument atau logos. Pendekatan ini dikemukakan oleh Aristoteles. Pendekatan persuasif ini merupakan penyampaian pesan melalui ajakan dengan menggunakan argumentasi dari data-data yang telah ditemukan. Argumentasi yang ditemukan dari data-data tersebut bersifat nyata dan sesuai dengan penalaran logika. Yang kedua yaitu psikologikal atau emosional argumen. Yang juga diasumsi oleh Aristoteles. Pendekatan ini adalah penyampaian pesan melalui ajakan dengan menggunakan emosional seseorang, baik secara positif maupun negatif. Yang selanjutnya, pendekatan argumen based on credibility, yaitu pendekatan ajakan yang berupa arahan atau saran yang akan dituruti oleh komunikan karena seorang komunikator dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bidangnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan bukti. Pendekatan ini menitikberatkan pada argumentasi melalui data-data yang valid dan sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga argumentasi seseorang komunikator lebih kuat untuk mempengaruhi komunikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ismul, dan materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Macam-macam pendekatan dalam studi komunikatif persuasif selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan diksi. Pendekatan berdasarkan diksi yang dilakukan oleh seorang komunikator adalah berdasarkan diksi. Diksi merupakan suatu pemilihan kata. Pendekatan persuasif berdasarkan diksi artinya suatu ajakan komunikator dengan menggunakan pemilihan kata yang sesuai dan menarik, sehingga mudah untuk diingat oleh seorang komunikan. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan humor. Humor merupakan suatu tindakan yang dianggap lucu dan dapat membuat orang lain tertawa. Humor tidak hanya dilakukan melalui tindakan, tetapi dapat diekspresikan melalui tulisan, gambar, atau ucapan. Humor merupakan salah satu pendekatan persuasif yang menghibur. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan ketakutan. Pendekatan persuasif ini dilakukan oleh komunikator dengan menggunakan fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat yang bersifat menakutkan. Fenomena tersebut dapat dipahami maknanya yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan psikologis. Seorang komunikator mampu melihat lingkungan sekitar, termasuk psikologis seseorang, ketika ingin melakukan komunikasi persuasif.
Pendekatan persuasif kali ini berkaitan dengan psikologi seseorang. Apabila seseorang komunikan sedang tidak memiliki keadaan psikologis yang baik, maka seorang komunikator akan sulit mempengaruhinya. Psikologis yang sehat mampu merespon komunikator dengan baik. Sebaliknya, seseorang yang psikologisnya kurang baik akan sulit memahami ajakan dari komunikator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Tapi Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? saya Bi. Silakan, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115. Akan menambahkan sedikit materi dari kelompok penyaji, yaitu mengenai pendekatan komunikasi persuasi yang efektif. Menurut Bargon dan Hufner, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan agar komunikasi persuasi menjadi lebih efektif. Maksudnya lebih efektif yaitu agar lebih berkesan dalam mempengaruhi orang lain. Beberapa pendekatan itu diantaranya pertama yaitu pendekatan berdasarkan bukti, yaitu mengungkapkan data atau fakta yang terjadi sebagai bukti argumentatif agar berkesan lebih kuat terhadap ajakan. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan ketakutan, itu menggunakan fenomena yang menakutkan bagi audiens atau komunikan dengan tujuan mengajak mereka menuruti pesan yang diberikan komunikator. Lalu pendekatan berdasarkan humor, yaitu menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu dengan tujuan memudahkan masyarakat mengingat pesan karena mempunyai efek emosi yang positif. Contoh iklan-iklan yang menggunakan binatang komedian. Dan yang terakhir yaitu pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah diingat oleh audiens dengan tujuan membuat efek emosi positif atau negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menambahkan materi. Kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin menambahkan materi? Moderator izin bicara. Ya. Saya merasa yang dijelaskan oleh saudari Dinda tadi kurang jelas apa yang dikatakan. Kalau boleh bisa diulangi kembali. Baik, saudari Dinda. Kepada saudari Dinda bisa diulangi kembali penambahan materi karena ada saudara Nigel yang tidak kurang terdengar suaranya. Baik, akan saya izin bicara moderator. Ya. Saya harap saudari Dinda menjelaskan dengan bahasa sendiri supaya bisa mudah dipahami oleh teman yang lain. Apa? Baik, saudari Dinda disuruh untuk menjelaskan dengan bahasa sendiri oleh saudara Miguel. Apakah saudari Dinda bisa? Tapi maaf sebelumnya saya kan cuma menambahkan materi, kecuali dari kelompok yang harus dijelaskan seperti itu. Saya kan di sini cuma menambahkan materi, jadi saya menambahkan materi sesuai dengan sumber yang telah saya dapatkan. Baik. Jadi yang lebih jelasnya seharusnya yang kelompok yang menjelaskan. Ya, silakan diulangi kembali saja saudari Dinda, soalnya tadi terputus-putus. Baiklah, akan saya ulangi kembali pendekatan komunikasi persuasif yang efektif. Saya mengambil salah satu menurut para ahli yaitu Bargon dan Hafner. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan agar komunikasi persuasi menjadi lebih efektif. Efektif di sini yaitu agar lebih cepat mempengaruhi orang lain. Beberapa pendekatan itu, yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan bukti. Maksudnya di sini yaitu untuk mengungkapkan sebuah data atau fakta yang terjadi
terjadi merupakan itu sebagai bukti yang argumentatif agar bisa mempengaruhi atau lebih kuat terhadap ajakan kepada orang lain. Jadi di sini membutuhkan sebuah bukti untuk mengajak orang lain agar lebih kuat terhadap ajakan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan ketakutan. Maksudnya di sini yaitu pendekatan ini menggunakan sebuah fenomena yang menakutkan bagi audiens. Jadi dengan tujuan mengajak mereka menuruti pesan yang diberikan oleh komunikator. Jadi komunikator menggunakan fenomena yang menakutkan bagi audiens agar mereka mau terbujuk dengan pesan yang telah diberikan komunikator tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan humor. Maksudnya di sini yaitu seorang komunikator menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu yang bertujuan agar masyarakat itu mengingat pesan yang telah komunikator berikan. Jadi ajakannya itu berupa sebuah humor atau fantasi yang bersifat lucu. Kemudian yaitu pendekatan berdasarkan diksi. Maksudnya di sini yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah diingat oleh audiens dengan tujuan membuat efek emosi yang positif dan negatif. Jadi pendekatan berdasarkan diksi ini merupakan komunikator menggunakan pilihan kata yang bisa mudah diingat oleh audiens atau si komunikan. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Apakah Saudari Miguel sudah bisa mendengarkan dengan jelas? Saya menerima jawaban dari Dinda, terima kasih. Baik, terima kasih. Penjelasannya maksudnya. Ya, kepada teman-teman masih adakah yang ingin menambahkan materi? Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang pendekatan komunikasi persuasif dalam praktik PLS? Saya Feby. Saya bertanya, Feby. Saya ingin bertanya, Feby. Ya, Saya juga ingin bertanya. Saya juga ingin bertanya, Feby. Saya ingin bertanya, Feby. ya kepada Wilda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Yurnanda dengan NIM 19005150. Saya coba bertanya kepada kelompok penyaji tadi. Tadi kelompok penyaji menjelaskan tentang pendekatan berdasarkan humor. Tadi yaitu kegunaan pendekatan berdasarkan humor yaitu membuat orang tertawa dengan bentuk gambaran dan lain-lain. Bagaimanakah pengaruh negatif dan positif terhadap pendekatan humor tersebut? Apabila kita sepertinya kita sedang berbicara dengan teman atau orang dewasa, kita juga memiliki gaya humornya yang lebih tinggi gitu kan. Apabila ketika humor itu melebihi batas, kan orang-orang dewasa itu memiliki sifatnya yang berbeda-beda. Bagaimana kelompok penyaji menjelaskannya jika orang itu tersinggung terhadap humor kelompok penyaji misalnya? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Wilda. Kepada teman-teman, pada sesi ini kami membuka hanya 3 pertanyaan ya. Saya Bi. Ya, siapa nggak? Bi. Bi. Ulan, Bi. Bi, Rahma. Saya bertanya, Bi. Baik, kepada Rahma Deni. Sebutin namanya. Baik. Baiklah. Saya perkenalkan, nama saya Rahma Deni, NIM 19005136, akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu coba kelompok jelaskan apa pengaruh komunikasi persuasi dalam pendidikan dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Denny. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Bulan Bi. Ya, Bi. Baby. Binda, Bi. Baby. Bulan Bi. Kepada Wulan, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 19005135. Jadi pertanyaannya tuh, kan kita mengetahui virus corona ini kan membuat kita terbatas dalam berkomunikasi persuasi, kecuali kita menggunakan media sosial, ya kan? Jadi menurut kelompok, komunikasi persuasi manakah yang lebih cocok kita gunakan untuk mempengaruhi seseorang atau individu? Terus, mengapa pendekatan itu cocok dan jelaskan serta contohnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, mohon beri kami waktu sekitar 5 menit ya untuk mendiskusikan jawaban. Jadi kalau bisa pertanyaannya itu dibikin biar teman-teman yang lain bisa menambahkan jawaban. Baik, sebentar ya.
Baik, apakah teman-teman bisa melihat pertanyaannya? Atau terlalu kecil? Jelas ya teman-teman? Sebaiknya fontnya diperbesar lagi. Diperbesar. Iya, Bi. Bisa diperbesar, Bi. Ya, bentar ya. Kita pakai handphone, Bi. Jelas? Masih kurang? Jelas. Kalau pakai handphone masih bisa di Zoom loh, kawan-kawan. Baik. Apakah pertanyaan yang ditayangkan ini apakah benar? Apakah ada yang perlu dikoreksi? Bagi yang bertanya tadi, Pertanyaan dari Ulan, B. ya, Contohnya kurang. contoh, Ya. Oh, pertanyaan Yulda juga kurang, Bi. yang mana? Yang dari, nah, bagaimana cara seseorang untuk mengatasi humornya yang terlalu tinggi? Humornya yang terlalu tinggi, yang terkadang menurut orang lain itu berkelebihan. Itu berkelebihan. Ya, Berkelebihan. Koma, bagaimana cara kelompok penyaji untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut,
Ya, supaya orang lain tidak tersinggung. Cukup sekian, terima kasih, Bi. ya, sama-sama. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab satu pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Wilda, yaitu bagaimana pengaruh pendekatan humor yang dapat membuat orang lain tertawa. Misalnya, tingkatan humor seseorang itu kan berbeda-beda, dan tanggapan orang juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara seseorang untuk mengatasi humornya yang terlalu tinggi, terkadang menurut orang lain itu berlebihan. Bagaimana cara kelompok penyaji untuk mengatasi hal tersebut supaya orang itu tidak tersinggung. Baiklah, di mana humor adalah sesuatu yang lucu yang bisa menimbulkan kegelian atau tawa. Humor identik dengan segala sesuatu yang lucu yang akan membuat orang tertawa. Nah, humor dapat memberikan reaksi positif dan reaksi negatif. Reaksi positifnya yaitu adalah akan membuat orang tersenyum karena humor yang kita lakukan. Dan reaksi negatifnya terkadang orang itu merasa tersinggung terhadap apa yang kita
kita lakukan yang bagi kita itu hal yang biasa. Nah, di mana ketika seseorang yang tersinggung karena humor kita yang terlalu tinggi atau tingkat kelucuan kita yang terlalu tinggi, itu bagaimananya kita untuk bisa menyesuaikan situasi dan memahami bagaimana sifat seseorang tersebut. Nah, jika orang tersebut tidak menyukai humor yang kita berikan, maka kita harus introspeksi diri dan membatasi humor ketika sedang berbicara dengan seseorang yang menurutnya humor yang kita berikan itu tidak lucu atau tidak bisa diterima oleh hatinya dan membuat hatinya tersinggung. Nah, situasi yang demikian yang harus kita pahami ketika kita memberikan suatu gurauan atau humor untuk melakukan pendekatan dengan seseorang. Humor yang akan kita berikan, kita harus pilih-pilih. Misalnya, si A ini, apa namanya itu? Karakteristik si A ini kayak gini, karakteristik si B ini kayak gini. Nah, saat kita akan melakukan pendekatan dengan si A, tentu berbeda dengan melakukan pendekatan kepada si B. Nah, di saat kita baru melakukan pendekatan, tentu kita belum terlalu tahu bagaimana sifat si A ataupun si B. Nah, di saat itu kita harus bisa memilih-milih, memilah-milah bagaimana caranya agar seseorang itu tidak tersinggung dan menyesuaikan situasi dengan si A maupun si B. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Wilda, yaitu? Saya Bi. Saya ingin menambahkan. Baik, kepada Miguel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudari Febi. Saya akan mencoba untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Wilda, yaitu bagaimana pengaruh pendekatan humor yang dapat membuat orang lain tertawa. Misalnya tingkatan humor seseorang itu kan berbeda, dan tanggapan orang lain juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara seseorang untuk mengatasi humor yang terlalu berlebihan? Menurut pendapat saya, pendekatan humor merupakan kurang efektif untuk digunakan karena pada saat dalam situasi tertentu, psikologis seseorang tentu juga merasakan hal yang berbeda. Nah, mengapa pendekatan humor kurang efektif? Karena lebih cocok menurut saya menggunakan pendekatan psikologis. Karena sering kita temui bahwa orang yang humoris merupakan orang yang paling bisa dikatakan tersakiti, seperti itu. Jadi, menurut pendapat saya, ketika pendekatan humor dilakukan, kita harus pandai-pandai terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi psikologis seseorang tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miguel. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin? Baik. Saya Bi. Siapa? Kepada Dinda. Saya Bi. Persilahkan. Ya, kepada Dinda. Kepada Saudari Dinda. Nggak kedeng. Maaf Bi, belum saya unmutkan Bi. Ya, lanjut. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Wilda. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan jawaban Saudara Miguel, yaitu pendekatan berdasarkan humor ini kurang efektif digunakan apabila seseorang itu terkadang merasa bahwa humor kita ini berlebihan, jadinya tersinggung. Jadi lebih alangkah indahnya menggunakan pendekatan berdasarkan psikologis, yaitu di mana seorang komunikator itu harus mampu melihat lingkungan sekitarnya, termasuk psikologis seseorang ketika ingin melakukan komunikasi persuasif. Karena apabila seorang komunikan itu sedang tidak memiliki keadaan psikologis yang baik, maka seseorang komunikator itu bakalan sulit untuk mempengaruhinya.
berbanding terbalik dengan apabila psikologi seseorang itu dalam keadaan baik, tentu komunikator akan mudah untuk mempengaruhi seorang komunikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Saya, Bi. Menambahkan jawaban dan pertanyaan Dinda. Saya, Bi. Ya, nggak kelihatan siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, siapa? Saya, Bi. Oh ya, Rahmadeni, silakan. Baiklah, saya Rahmadeni akan menambahkan pertanyaan dari Gilda, menambahkan jawaban pertanyaan Gilda, yaitu bagaimana cara kelompok penyaji untuk mengatasi humor yang berlebihan. Menurut saya, tidak perlu menanggapinya dengan serius. Ketika menghadapi teman yang humoris, Anda harus maksudnya kita harus ingat jangan menanggapi humor seseorang itu terlalu serius, apalagi sampai membuat kita tersinggung dan berniat untuk perhitungan padanya. Dan ketika seorang humor kepada kita, hendaknya kita balas dengan tertawa, karena tetap santai dan ikut tertawa itu merupakan sebuah bentuk kedewasaan bagi kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadeni yang telah menambahkan jawaban Gilda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, saya rasa tidak ada. Baiklah, jawaban dari teman-teman tadi akan saya simpulkan bahwa dari pendapat dari teman-teman tadi, pendekatan humor itu kurang efektif untuk melakukan pendekatan dengan orang lain, karena terkadang tingkatan humor seseorang itu berbeda-beda dan di mana kita harus menyesuaikan diri bagaimana karakter seseorang tersebut. Nah, pendekatan yang sebaiknya kita lakukan terhadap orang yang baru kita kenal adalah pendekatan psikologis, karena itu lebih efektif dilakukan daripada pendekatan humor. Baik, itu kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah Gilda sudah memahami jawaban yang diberikan oleh teman-teman? Terima kasih kepada kelompok penyaji dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah memahaminya. Dapat saya simpulkan yaitu humor yang berlebihan itu kurang efektif. Karena kita harus bisa memilih agar tidak ada orang yang tersinggung dengan humor kita. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wida. Dan pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Ismul, yaitu pertanyaan dari Wulan. Ya, yang pertanyaannya, komunikasi persuasif manakah yang cocok pada saat pandemi sekarang dan kenapa demikian, serta berikan contoh. Kepada Ismul dipersilahkan. Kepada Ismul. Ya. Maaf, sepertinya jaringan Ismul bermasalah. Bisa diulangi kembali? Bi. Ya. Nomor 2. Bagaimana Ismul?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ada jelas, teman-teman? Jelas, Ismul. Yang pertanyaannya yaitu komunikasi dan kenapa demikian. Kita berikan Putus-putus, Mul. Putus-putus suaramu. seperti udah dengar, Lan? Dah. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada saat pandemi sekarang ini, kita dianjurkan untuk berjaga jarak dengan orang lain. Untuk itu, menurut saya, pendekatan yang sesuai saat pandemi sekarang ini itu pendekatan argumen based on credibility. Karena pada pendekatan komunikasi ini berupa arahan atau saran yang akan dituruti oleh komunikan. Karena seorang komunikator dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bidangnya. Contohnya saja seperti himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia pada saat pandemi ini agar dapat mematuhi protokol kesehatan tanpa adanya kontak langsung dengan masyarakat tersebut. Informasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut bisa juga dilakukan, bisa juga kita dengar seperti di televisi atau di jaringan internet lainnya. Untuk itu, dengan cara seperti itu, kita dapat mengurangi penyebaran dari COVID-19 tanpa harus berkomunikasi atau kontak langsung dengan orang lain tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ismul yang telah memberikan jawaban. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Wulan, yaitu komunikasi persuasif manakah yang cocok pada saat pandemi sekarang dan kenapa demikian, serta berikan contoh. Aku. Saya, Bi. Ya, Aku, Bi. kepada Santri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Ulan mengenai pendekatan yang lebih efektif digunakan ketika situasi pandemi sekarang ini. Menurut saya sedikit tidak setuju dengan jawaban dari Ismul, karena menurut saya sendiri, pada situasi sekarang ini, untuk melakukan pendekatan kita tidak terfokus pada situasinya, tetapi kita terfokus kepada teman bicara atau kondisi teman bicara kita. Misalkan, ketika kita berbicara atau sedang komunikasi dengan teman sebaya, tentunya lebih efektif menggunakan humor, karena kita merupakan teman sebaya yang lebih situasinya lebih santai. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang berkomunikasi dengan teman yang sedang berdebat, misalkan, itu kita lebih efektif menggunakan pendekatan yang berdasarkan bukti. Karena dengan pendekatan tersebut, kita mempunyai bukti yang lebih kuat untuk berargumentasi. Selanjutnya, contoh, ketika kita sedang berbicara dengan, misalkan dengan atasan kita atau bos, kita lebih efektif menggunakan argumen based on credibility atau at boss. Karena pendekatan ini
lebih mengedepankan karakter atau kredibilitas dari seorang komunikator. Komunikator yang berupa ajakan ini berupa arahan atau saran yang akan dituruti oleh komunikasi karena seorang komunikator dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bidangnya. Jadi kesimpulannya, pendekatan yang lebih efektif itu bisa kita lihat dari teman bicara dan kondisi dari teman bicara kita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Santri. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan komunikasi persuasif manakah yang cocok pada saat pandemi dan kenapa demikian, serta berikan contoh. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya, Bi. Baik, kepada Brenda dipersilahkan. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Brenda Dita Makisanta. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Ulan. Aku, Bi. Tentang komunikasi persuasif manakah yang cocok pada saat pandemi sekarang dan kenapa demikian, serta beri contohnya. Menurut saya, pendekatan yang cocok untuk pada saat pandemi ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan ketakutan dan pendekatan berdasarkan bukti. Karena pada pendekatan berdasarkan ketakutan ini, informan ini menggunakan fenomena yang menakutkan yang sedang terjadi untuk memberi ajakan kepada yang mendengarkannya. Karena dan juga di sini juga digunakan yaitu pendekatan berdasarkan bukti, yaitu dengan berdasarkan ketakutan tadi, informan memberikan bukti apa saja yang akan nyatanya yang terjadi karena ini berdasarkan fenomena COVID yang tengah terjadi ini, pastinya pemerintah dan siapapun memberi himbauan untuk memasang masker atau social distancing. Dengan memberikan informasi yang mungkin sedikit menakutkan untuk orang lain, bahwa apa dampak bukti berupa bukti nyata yang dapat diterima ketika kita melanggarnya. Yang paling besar dampaknya itu seperti kematian yang sudah Sudah, Brenda? Brenda? Udah, B. Baik, terima kasih kepada Brenda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Menambahkan jawaban dari pertanyaan. Baik, kepada... Izin menanggapi, Febi. Ya, kepada Santri. Saya ingin memperjelas lagi tentang pertanyaan dari Ulan. Maksud dari pertanyaan Ulan itu, apakah bagaimana cara pendekatan dalam situasi sekarang dalam mencegah COVID pandemi dari sekarang ini atau hidup sehari-hari, misalkan kita sedang belajar nih, kan dalam jarak jauh, atau dalam mengatasi COVID ini. Bisa dipahami, Febi? Ya, saya kembalikan kepada penanya, apakah maksud dari pertanyaan Wulan? Jadi kan Ulan tadi nanya tentang COVID dan pendekatannya tuh. Maksud pertanyaan Ulan tuh
bukan dalam situasi kita belajar secara online itu, tapi secara umum, secara apa tuh, secara luasnya gitu loh, San. Dalam kondisi kita belajarnya dong. Berarti lebih ke cara mengatasi atau masa pandemi ini. Lebih terfokus ke pandemi COVID nih, Ulan. Bukan ke cara mengatasinya. Pendekatan yang mana yang lebih cocok kita lakukan untuk mempengaruhi khalayak banyak, apa tuh, khalayak orang banyak gitu, ha. Bukan mengatasi COVID-nya, bukan ke COVID-nya, San. Iya. Ya, karena yang, maaf sebelumnya, karena yang Santri dengar dari Brenda sebelumnya kan lebih terfokus ke cara pencegahan gitu kan, kayak dalam pendekatan ini kita bisa dari pemerintah misalkan bisa mengajak dari masyarakat untuk memakai masker kan itu. Ya, baik, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Santri dan Wulan yang telah memperjelas pertanyaannya tadi. Dan apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Wulan? Baik, saya rasa Berarti maksud dari pertanyaan saudari Ulan itu pendekatan mana yang cocok untuk dilakukan? Apakah begitu? ya. Baik, Ebi, saya Dinda cari dulu ya, Ebi. Baik, Saudari Dinda. Baik. Masih adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Wulan? Baik, saya rasa tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Baik, nih, saya menambahkan nih. Oh, baik, kepada Saudari Dinda dipersilakan. Ini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Wulan. Kalau menurut saya, pendekatan yang bagus untuk digunakan dalam masa pandemi ini yaitu logical argument atau logos, yaitu di mana pendekatan ini merupakan penyampaian pesan melalui ajakan dengan menggunakan argumentasi dari data-data yang telah ditemukan. Contohnya, ajakan melalui himbauan di sepanjang jalan agar masyarakat itu bisa berhati-hati menggunakan masker apabila sedang keluar, menggunakan rajin mencuci tangan, itu kan bisa mempengaruhi masyarakat dengan himbauan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menambahkan jawaban. Saya rasa sudah cukup jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah Wulan sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok dan teman-teman tadi? Baik, terima kasih kepada moderator dan kawan-kawan dari penambahan jawabannya. Jadi dari kelompok sendiri mengatakan pendekatan yang lebih cocok adalah pendekatan argumen, dan didukung oleh pendapat Dinda tadi juga mengatakan pendekatan yang lebih cocok adalah argumen. Sedangkan Santri mengatakan pendekatan yang lebih cocok dalam situasi pandemik ini adalah pendekatan humor. Sedangkan menurut Brenda ada dua pendapat. Bulan, bukan humor, Ya. maaf Santri. Menurut Santri, kalau untuk situasi kita tidak bisa menentukan penanya, namun kalau kita menentukan itu kita lihat dari teman bicara atau kondisi dari teman bicara kita. Jadi menurut Santri tidak bisa kita menentukan pendekatan tersebut. Jadi
Oh maaf, menurut Sandri berarti pendapat pendekatannya tidak ada kecuali orang yang akan kita pengaruhi gitu kan? Baik, selanjutnya yaitu pendapat dari Brenda mengatakan ada dua pendapat, ada dua pendekatan yaitu pendekatan ketakutan dan pendekatan bukti. Tapi pendapat Brenda lebih ke virusnya bukan kepada pendekatannya menurut Ulan. Tapi Ulan lebih lebih sesuai atau lebih dekat kalau kita dalam situasi ini adalah pendekatan argumen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ulan yang telah menyimpulkan jawabannya. Dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Rahmadeni, di mana pertanyaannya, coba kelompok jelaskan pengaruh komunikasi persuasif dalam pendidikan dan berikan contoh. Baiklah, pertanyaan tersebut akan saya jawab sendiri. Jawabannya adalah, sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi persuasif adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada audiens. Dengan penyampaian pesan secara persuasif atau membujuk. Diharapkan audiens dapat memiliki cara pandang yang sama dengan komunikator, sehingga audiens akan bertindak seperti yang diinginkan. Nah, dalam pendidikan, komunikasi persuasif ini sangat berpengaruh. Seperti salah satu contohnya itu sosialisasi pendidikan. Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menurunkan nilai-nilai dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak audiens sebagai orang yang mendengarkan kita berbicara atau ajakan yang kita beri kepada audiens. Sosialisasi ini sering kita jumpai di masyarakat maupun di dalam dunia pendidikan. Yang contoh dari sosialisasi di bidang pendidikan itulah seperti seminar. Seminar sudah sering kita dengar, yaitu apalagi di dalam perkuliahan sering banget jadinya acara-acara seminar tersebut. Nah, dari seminar itu adalah suatu ajakan yang berorientasi di dalam bidang pendidikan, yang mana seminar bertujuan untuk menambahkan wawasan audiens yang mendengar dan mengajak orang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh komunikator kalau seandainya audiens tersebut satu pemikiran dengan komunikator. Dan contoh selanjutnya itu penyuluhan. Penyuluhan juga termasuk ke dalam komunikasi persuasif, di mana penyuluhan tersebut bisa berbentuk dalam bidang pendidikan ataupun berorientasi di dalam masyarakat. Penyuluhan tersebut bisa diartikan sebagai memberikan penerangan dalam kegelapan. Ada berbagai penyuluhan seperti penyuluhan dalam bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, atau sebagainya. Dan tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan audiens menjadi suatu bidang. Komunikasi, misalnya, penyuluhan dalam komunikasi kesehatan bertujuan untuk mengajak khalayak untuk memiliki pola hidup yang sehat. Dalam penyuluhan ini tentu dibutuhkan komunikasi yang bersifat persuasif atau mengajak. Dan contoh selanjutnya itu adalah dakwah. Dakwah dalam agama Islam yaitu suatu upaya yang menyuruhkan kepada khalayak dan mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar. Dakwah sering dijumpai dalam bentuk khutbah dan merupakan penerapan dari dakwah bil lisan. Dalam menyampaikan dakwah, tentu seseorang harus memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup agar ia dapat menarik perhatian khalayak banyak, sehingga khalayak mau mengikuti ajaran yang ia sampaikan.
Jadi, komunikasi persuasif itu adalah suatu ajakan yang suatu komunikasi yang bersifat mengajak, baik bisa dalam bidang pendidikan seperti seminar, penyuluhan, dan sebagainya. Bisa juga berorientasi pada masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahmadeni? Yang mana? Ya, Febi. Baik, kepada Wilda dipersilakan. Oh, baiklah, perkenalkan nama saya Wilda Hernanda dengan NIM 051. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahmadeni, yaitu jelaskan pengaruh komunikasi persuasif dalam pendidikan dan berikan contohnya. Menurut saya itu tidak jauh beda dengan jawaban Febi, yaitu komunikasi persuasif dalam pendidikan yaitu yang bertujuan untuk mengubah, mempengaruhi kepercayaan mahasiswa tersebut atau siswa tersebut untuk berperilaku kepada seseorang dan bertindak dengan sewajarnya. Agar dapat ia diharapkan untuk berkomunikasi baik dengan audiens, agar dapat membujuk dan dengan cara pandang yang lebih baik. Contohnya tadi seperti dakwah tadi, memang benar. Saya pun juga pernah merasakan dari SMP bagaimana dakwah itu lebih sering dilakukan dari SMP daripada SMA. Karena sejak SMA itu lebih banyak untuk berdakwahnya cuma di dalam masjid. Ketika saya SMP di masjid juga ada, di lapangan juga ada. Dalam dakwah tersebut kita dianjurkan untuk sholat duha di pagi-pagi hari itu lebih cepat datang ke sekolah. Itu tujuannya agar kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua dengan penyuluhan. Benar kata Febi tadi, penyuluhan itu kan untuk mengajak khalayak ramai agar orang itu dapat menimba ilmunya lagi. Sepertinya contohnya itu seperti masak-masak. Di kisaran komplek atau di perumahan, misalnya ada ibu-ibu yang lagi ngerumpi, datanglah seorang pemuda yang ia mempromosikan seperti kayak oven atau magicom dan lain-lain. Dia lebih mengajak ibu-ibu tersebut daripada ngerumpi untuk memasak. Tujuan orang si pemuda tersebut untuk mengajak ibu-ibu tersebut untuk membeli dagangannya dengan cara mengajarkan ibu-ibu tersebut dengan cara memasak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wilda. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahmadeni? Elgabi. Baik, kepada Dinda dipersilakan. Dinda, baiklah, saya Dinda Wahyuni akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan saudari siapa, Bi? Saudari Rahmadeni. Yaitu bagaimana pengaruh komunikasi persuasi dalam pendidikan dan berikan contohnya. Kalau berbicara tentang pengaruh, tentu komunikasi dalam pendidikan sangat berpengaruh. Tanpa komunikasi tentu tidak akan terjalin sebuah interaksi antara guru dengan murid ataupun proses belajar mengajar tidak akan berlangsung tanpa komunikasi. Dan perlu kita ingat bahwa manusia itu hidup melalui beberapa proses seperti proses adaptasi, sosialisasi, dan juga interaksi. Yang semua itu dilakukan berdasarkan komunikasi. Lalu contoh yang dapat saya berikan yaitu dalam memberikan sebuah materi bahasan, guru harus bisa berkomunikasi dengan baik untuk dengan tujuan agar bisa mempengaruhi dan menarik perhatian dari anak muridnya. Jika anak murid tersebut bisa cepat memahami materi tersebut, berarti itu tandanya guru telah bisa memberikan pengaruh terhadap muridnya. Namun berbanding terbalik dengan apabila muridnya tidak fokus, berarti guru tidak bisa mempengaruhi muridnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Apakah ada dari teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban? Ya, kepada Putri Wulan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan contoh dari pengaruh komunikasi persuasi dalam dunia pendidikan. Tidak jauh beda dengan pendapat kelompok dan kawan-kawan. Cuman di sini ini kan kita komunikasi persuasi ini kan tidak hanya secara tertulis.
tetapi juga ada secara tertulis dan secara tidak tertulis. Tapi dalam situasi saat ini kan lebih banyak secara tidak tertulis atau secara menggunakan media gitu. Jadi komunikasi persuasi di sini nih contohnya tuh kayak poster. Banyak kita jumpai di jalan, jadi jalan-jalan adanya spanduk-spanduk yang berisikan tulisan-tulisan. Jadi itu merupakan juga komunikasi dalam dunia pendidikan. Meskipun poster-poster itu terlihat sederhana, namun apabila dikemas atau ditulis dengan tulisan-tulisan menarik, dengan gambar-gambar yang menarik, maka banyak orang yang akan tertarik terhadap poster tersebut. Maka poster tersebut juga bisa menjadi media dalam berkomunikasi dalam dunia pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan yang telah menambahkan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahmadeni, yaitu coba jelaskan bagaimana pengaruh komunikasi persuasif dalam dunia pendidikan dan berikan contoh. Baik, saya rasa tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rahmadeni lagi. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok dan teman-teman? Baiklah, dapat saya simpulkan jawaban dari kelompok dan teman-teman, yaitu pengaruh komunikasi persuasif itu dalam pendidikan sangat berpengaruh. Karena dengan tujuannya saja, tujuan pendidikan komunikasi persuasi itu adalah untuk mengubah dan mempengaruhi seorang individu. Contohnya saja seperti yang dikatakan saudara Febi tadi, contohnya dakwah, dan juga yang dikatakan saudara Ulan, yaitu contoh pendidikan komunikasi persuasi itu yaitu ada dua, ada yang secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang secara tertulis seperti contohnya seperti spanduk, poster dan lain sebagainya, dan yang tidak tertulis itu seperti dakwah yang disampaikan Febi tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmadeni yang telah menyimpulkan jawabannya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Dapat saya simpulkan materi pada hari ini adalah komunikasi persuasif adalah suatu komunikasi yang bertujuan untuk mengajak audiens, di mana komunikasi persuasif ini memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan berdasarkan logos atau logical argument. Yang kedua psikologi. Yang selanjutnya argumen. Yang selanjutnya berdasarkan bukti, berdasarkan diksi, berdasarkan humor, berdasarkan ketakutan, dan terakhir adalah pendekatan berdasarkan psikologi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.